Bursa calon gubernur Jawa Barat masih dinamis. Sejauh ini sudah ada beberapa nama yang berpotensi masuk bursa calon gubernur Jawa Barat. Mulai barisan para mantan seperti mantan wali kota, mantan bupati, hingga mantan gubernur Jawa Barat. Masihkah popularitas jadi pintu masuk utama di Pilgub Jabar? Akan kita bahas bersama analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran Bandung, Mas Kunto Adiwibowo. Mas Kunto, selamat sore. Mas Kunto, kan ada nama-nama nih, mulai dari Ridwan Kamil, Desi Ratnasari, Bima Arya, Iwan Bule. Dari nama-nama yang masuk bursa, siapa yang paling potensial maju? Ya, kalau menurut saya, kalau masih di awal-awal seperti ini, maka bias popularitasnya masih tinggi ya, Mbak ya. Jadi, elektabilitas akan berkorelasi tinggi dengan popularitas. Dalam artian, semakin populer dia, semakin dikenal dia, maka dia akan memiliki elektabilitas tinggi gitu. Karena yang pertama, publik belum betul-betul serius memikirkan, karena ya bagi pemilih seperti saya mungkin mikirnya, ya kan masih lama gitu, nanti pilkadanya masih bulan November, jadi masih lama sehingga tidak perlu saya terlalu serius memikirkan itu. Dan karenanya biasanya kalau ditanya oleh lembaga survei atau ada surveyor yang datang, jawabannya ya yang paling itulah yang dipilih. Dan tadi barisan mantan itu kan punya keuntungan, baik itu bahkan mantan gubernur seperti Pak Ridwan Kamil, lalu mantan-mantan wali kota, dan tentu saja mereka yang pernah mencalonkan diri di Pilkada Jawa Barat kemarin, Pilkada Jawa Barat seperti Bang Deddy Mulyadi masih tinggi, bahkan nama Deddy Miswar pun masih muncul di bursa. Ya namanya bursa, apalagi di awal-awal akan lebih banyak nama yang bermunculan gitu. Oke, Mas Kunto, tapi kalau dari nama-nama tadi, kalau kita lihat kekuatannya, siapa yang paling kuat? Baik itu dari ketokohannya maupun juga dari partai politik pengusungnya. Gimana, Mas? Ya, kalau pertama dari partai politik pengusung tidak ada satupun partai politik di Jawa Barat yang bisa mengusung sendirian, itu Mbak Cindy. Jadi tentu siapapun tokoh dan siapapun partai yang ada di belakang tokoh itu mau tidak mau harus berkoalisi gitu kan. Dan untuk menemukan koalisi yang pas, yang cocok, yang enak diajak kerjasama bukan sesuatu yang gampang. Dan di awal-awal ini sekali lagi juga masih bagiannya elit. Elit-elit partai inilah yang kemudian akan menggodok nama-nama itu entah lewat survei internal atau bahkan lewat apa ya, semacam visi dari ketum-ketum partai di Jakarta gitu kan, itu yang akan mempengaruhi bagaimana konstelasi baik itu koalisi maupun tokoh yang akan dipilih. Lalu kalau soal ketokohan sebenarnya kan ya Pak Ridwan Kamil memang paling tinggi kalau dari sisi ketokohan, tapi bukan berarti kalau Pak Ridwan Kamil maju pasti menang dengan mudah gitu kan. Ya tokoh-tokoh yang lain juga punya tawaran alternatif, apalagi kan apa ini era yang baru, masa yang baru, tantangannya baru, masalahnya baru. Nah, ini tinggal bagaimana tokoh-tokoh yang tidak menantang Pak Ridwan Kamil atau tokoh-tokoh yang memang ingin memajukan Jawa Barat, bagaimana mengidentifikasikan isu-isu permasalahan di Jawa Barat dan kemudian ngajak ngobrol pemilihnya tentang isu-isu itu gitu. Kalau nama istrinya Ridwan Kamil, Bu Atalia, kan juga lumayan namanya populer juga di Jawa Barat. Peluangnya gimana untuk maju? Nah, bahkan kemarin kan Bu Atalia masuk ke bursa wali kota Bandung gitu. Dia tidak di Jawa Barat tapi di bursa wali kota Bandung. Dan beberapa pekan yang lalu ada rumor, ada isu bahwa beliau mengundurkan diri dari bursa wali kota Bandung yang kemudian ternyata masih belum fix, belum belum apa Bu Atalianya sendiri belum memberikan pernyataan. Jadi menurut saya kalau di Jawa Barat tampaknya Bu Atalia akan lebih fokus di Bandung dan Pak Ridwan Kamil di provinsi sebagai gubernur gitu. Oke, nah nama Ridwan Kamil kan masih paling populer ya kalau dibandingin dengan beberapa nama tadi. Terus PKB bilang mau buat poros baru, siap nih nantang Ridwan Kamil di Pilgub Jabar. Peluangnya seperti apa? Ya peluangnya kan kalau sekarang sih masih 50-50 ya Mbak ya. Belum belum ada peluang yang tertutup sama sekali atau yang kira-kira meminimalkan. Karena ya tadi bursa namanya masih sangat banyak. Orang juga belum fokus sehingga peluangnya masih ada. Tinggal bagaimana PKB dan Pak Saiful Huda untuk kemudian mencari nih pasangan yang oke dan juga koalisi yang oke
yang cocok untuk bisa melawan dominasi Ridwan Kamil di Jawa Barat gitu. Tapi juga ada catatan nih di sini bahwa Pak Ridwan Kamil juga dapat surat tugas dari Golkar untuk menjajaki kemungkinan beliau jadi calon gubernur di Jakarta kan gitu. Dan ini yang menarik, kalau misalnya Pak Ridwan Kamil ternyata ke Jakarta gitu kan, memilih untuk menjadi calon gubernur Jakarta, maka pertarungan di Jawa Barat, di calon gubernur Jawa Barat relatif lebih ramai nih, lebih seru nih Mbak gitu. Karena tidak ada yang terlalu dominan dan semuanya punya peluang yang kira-kira relatif sama. Kalau misalnya mulai diduetkan nih, kalau Mas Kunto ngelihatnya, mana yang kira-kira mampu paling besar peluangnya? Misalnya Ridwan Kamil dicocokkan dengan siapa, Bima Arya dengan siapa? Ya, dari sejarahnya sejak pilkada langsung di Jawa Barat itu biasanya dan di beberapa provinsi, sorry kabupaten kota di Jawa Barat biasanya ada politisi entah itu tokoh dari partai atau kemudian tokoh masyarakat berdampingan dengan artis atau selebriti gitu. Oke. Jadi itu mungkin resep yang paling ampuh yang beberapa kali sudah teruji gitu. Misalnya Aher dengan Deddy Yusuf, lalu kemudian Aher dengan Deddy Miswar gitu kan. Kalau Pak Ridwan Kamil sendiri kan seleb kan gitu, selebgram kan memang ya pesohor gitu. Jadi bahkan berdampingan dengan siapapun dia oke-oke saja gitu. Nah problemnya ketika ada politisi-politisi ini yang bukan pesohor, bukan seleb gitu kan, bukan selebriti di baik itu di media sosial maupun di media massa umum gitu kan, mau nggak mau mereka harus kemudian mencari pasangan yang bisa mengangkat popularitas dia dari sisi ketenaran, dari sisi popularitas. Dan tampaknya Ketua PAN Jawa Barat, Mbak Desi Ratnasari ini, Teh Desi ini punya peluang yang besar justru untuk jadi wakil gubernur nantinya gitu. Oke, Mas Kunto, artinya bisa kita baca nggak sebagai kalau resep yang baik untuk maju atau menang di Jabar kan tadi menduetkan dengan public figure. Artinya apakah konstituen atau pemilih di Jawa Barat memang karakternya masih melihat ketenaran, ketokohan, figur, dan lain-lain? Ya Mbak, tentu saja itu bukan jaminan ya, bukan satu-satunya jaminan. Kalau misalnya ada dua pasangan, satu pasangan tidak pakai public figure dan satu pasangan lainnya pakai public figure, maka probabilitas atau kemungkinan menang lebih pada pasangan yang punya public figure. Tapi kalau dua-duanya bawa public figure atau selebriti, ya tinggal lebih dekat mana ke ketenarannya atau ke apa ketokohannya ke masyarakat. Apakah kemudian yang satu lebih menonjolkan nilai-nilai tertentu dan yang lain menonjolkan nilai-nilai tertentu. Nah, itu yang kemudian pemilih akan menimbang dan memilih yang lebih dekat, lebih relate dengan dia. Oke, Mas Kunto, kan kita lihat juga partai politik udah mulai PDKT nih, misalnya Golkar sama PDIP di Bandung udah mulai nih. Nah, kalau Mas Kunto ngelihatnya, apakah koalisi nasional yang kemarin maju di Pilpres mungkin akan dijalin lagi atau justru akan bubar nih, bikin poros-poros lagi sendiri? Tampaknya saya lebih melihat kemungkinan ada kocok ulang koalisi, itu Mbak. Apalagi setelah keputusan MK kemarin, tampaknya hampir semua partai kemudian akan bergabung ke pemerintahan kan gitu. Sehingga tidak ada lagi kubu-kubu yang sangat terpolarisasi. Paling tinggal PDIP. Nah, PDIP pun juga tampaknya kan juga tidak anti sekali untuk kemudian bergabung dengan pemerintah. Nah, di sini akan sangat mungkin cocok ulang tergantung situasi dan bagaimana dinamika politik di masing-masing daerah gitu, misalnya Jawa Barat gitu kan. Ya mungkin kita akan melihat Jawa Barat lebih dekat dengan dinamika politik di Jakarta sehingga mungkin mirroring atau mungkin tercermin tuh apa yang terjadi di Jakarta dengan koalisi yang akan terbentuk di Jawa Barat gitu, dan kemungkinannya sangat besar mirroring apa yang kemarin terjadi. Tapi dengan Pak Saiful Huda misalnya kemudian declare, lalu kemudian Pak Ridwan Kamil dengan Golkarnya declare, lalu ada Kang Bima Arya dari PAN declare, lalu ada beberapa nama dari Gerindra juga kemudian mau maju, itu kan
Berarti bagaimana kemudian menentukan dari koalisi yang sudah terbentuk itu apakah bisa awet atau tidaknya, tinggal siapa yang mau mengalah. Hmm. Lalu kemudian hitung-hitungannya bagaimana, apakah semata-mata elektabilitas, ataukah juga akan menghitung isi tas gitu kan. Dan ini kita akan lihat dalam beberapa bulan ke depan, paling tidak sampai Agustus nanti pendaftaran. Oke, Mas Kunto, kan kalau PDIP kan sebenarnya dari pemilu ini masuk 4 besar ya partai politik di Jawa Barat. Tapi kalau kita lihat di beberapa pilkada sebelumnya di Jawa Barat, kayaknya masih banyak PR untuk menonjolkan figur tersendirinya. Sebenarnya kenapa? Apa yang terjadi? Ya, basis PDI Perjuangan di Jawa Barat itu memang cukup lumayan besar. Itu terbukti dengan posisinya di nomor 4. Tapi kita harus ingat bahwa ketika pilkada, pemilih itu kadang tidak konsisten antara pilihan calon gubernur atau calon bupati atau calon wali kotanya dengan pilihan partainya gitu, Mbak. Jadi istilahnya kita punya dua kepala atau dua otak gitu. Ketika satu film pemilu legislatif kita pakai kepala yang satu, pemilu eksekutif atau pilkada kita pakai kepala yang lain gitu kan. Dan Oke. tidak konsistenan itu sangat sering muncul sehingga pada akhirnya yang dijual dalam pilkada ya ketokohan dari calon gubernurnya sendiri gitu. Oke, oke, nanti kita lihat ya, berarti kocok ulang di Pilgub Jabar kira-kira partai mana berkoalisi sama mana dan siapa yang akan dimajukan. Terima kasih Mas Kunto atas waktunya sudah berbagi di Rumah Pemilu. Sehat selalu ya Mas. Terima kasih Sini.